Lalu bagaimana proses evakuasi gerbong KRL dan kereta api Argo Bromo di stasiun Bekasi Timur, serta perkembangan identifikasi jenazah korban tabrakan kereta? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Asri Gunawan dan juru kamera Bimo Wicaksana di Rumah Sakit Polri, dan juga ada Benediktus Aditya dan juru kamera Ian Faris di stasiun Bekasi Timur. Kita ke Bene terlebih dahulu, Bene, bahwa evakuasi korban ini sudah selesai, lalu bagaimana dengan proses evakuasi seluruh rangkaian gerbong? Apakah sudah berhasil dilakukan di sana? Ya, Dipo dan juga saudara, hingga sampai sore hari ini memang proses evakuasi dari gerbong masih dilanjutkan, di mana kita ketahui seluruhnya memang ada 10 rangkaian gerbong dari kereta rel listrik yang kemarin berada di stasiun Bekasi Timur, dan untuk hari ini untuk rangkaian nomor 10 ataupun rangkaian paling belakang yang terdampak akibat kecelakaan yang terjadi semalam ini masih dievakuasi oleh tim KAI, begitu, dengan mengerahkan satu unit kereta luar biasa Kren Kiro yang dikhususkan untuk mengangkut badan kereta. Nah, nampaknya memang untuk hari ini ditargetkan evakuasi akan selesai pada hari ini, karena mengingat juga besok ditargetkan pihak KAI akan menormalisasikan lagi perjalanan kereta. Dan untuk menggambarkan kepada Anda pemirsa di rumah juga, juru kamera Kompas TV Ian Faris akan memperlihatkan bagaimana proses evakuasi satu gerbong, yakni gerbong ke-10 untuk rangkaian kereta dari Bekasi menuju ke arah Cikarang yang semalam terjadi kecelakaan di stasiun Bekasi Timur. Kalau bisa Anda lihat, Dipo dan juga saudara, untuk proses evakuasi masih terus berjalan, dan nampaknya memang ini proses evakuasi rangkaian kereta dibuka begitu ya, per bagian. Tadi kami melihat juga bagian roda ataupun bagian bugi kereta ini sudah diangkut. Kemudian juga beberapa instrumen kereta api yang menempel di badan gerbong juga dicopot satu persatu untuk memudahkan para teknisi ataupun para pekerja untuk membawa beberapa bagian tersebut, karena kita ketahui di kereta api di gerbong ini juga banyak instrumen-instrumen sehingga harus dicopot satu persatu per bagian. Kemudian nampaknya memang kalau dari informasi yang kami terima, ini nantinya badan atau gerbong kereta akan dipotong sehingga memudahkan petugas untuk melakukan proses evakuasi. Nah, memang untuk targetnya sendiri, Dipo dan juga saudara, proses evakuasi ini akan ditargetkan selesai pada setidaknya malam hari ini, mengingat tadi juga diinfokan kalau esok hari ini akan dinormalisasikan lagi, di mana jalur kereta dan juga aliran listrik atasnya juga akan dievaluasi kembali sebelum nantinya esok hari akan dinormalisasikan. Nah, ada juga yang terdampak, Dipo, yakni perjalanan kereta dari arah Jakarta menuju ke arah Cikarang ini terdampak, terutama kereta rel listrik, di mana untuk pada saat sore hari ini para penumpang yang akan menuju ke arah Cikarang ini belum bisa melewati jalur stasiun Bekasi Timur dan hanya bisa berhenti di stasiun Bekasi paling akhir. Dan untuk hal tersebut memang pihak KAI juga sudah melakukan antisipasi dengan menstandbykan beberapa unit bus Transjakarta untuk shuttle bus dari stasiun Bekasi ke arah terminal Bulak Kapal Bekasi. Begitu, Dipo. Berdasarkan pengamatan Anda, Bene, apakah memang fokus dari petugas di sana untuk saat ini hanya melakukan proses evakuasi, atau justru mungkin ada pendalaman terkait penyebab dari kecelakaan ini? Ya, untuk pada sore hari ini memang kalau dari pengamatan kami di lapangan, fokusnya masih terhadap proses evakuasi satu gerbong yang terdampak akibat tabrakan kereta api pada malam hari kemarin, di mana ini adalah gerbong ke-10 yang merupakan juga gerbong khusus wanita begitu ya. Dan tadi memang proses evakuasi sendiri ini sudah berjalan sejak tadi, memang proses evakuasi para korban ini sudah selesai. Begitu, Dipo. Baik, proses evakuasi gerbong masih dilakukan di stasiun Bekasi Timur. Kita bergeser ke Rumah Sakit Polri. Asri, ada 10 jenazah yang kemudian sudah dibawa ke sana. Apakah keseluruh korban ini sudah berhasil diidentifikasi?
Ya, Dipo, dari pernyataan terakhir Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Brigjen Pol Prima Heru menyatakan bahwa sampai saat ini proses identifikasi masih berlangsung. Belum ada rilis atau pernyataan resmi terkait dengan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan kalau berdasarkan informasi yang tadi disampaikan, ada 7 keluarga korban yang datang untuk melapor ke RS Polri, kemudian membawa data-data pendukung atau data antemortem korban begitu untuk memudahkan proses identifikasi. Kalau kita lihat dari proses identifikasi ini, yang pertama kali dilakukan setelah penerimaan jenazah, ini adalah melakukan pemeriksaan postmortem, yang mana nanti akan dilakukan pemeriksaan fisik dari ciri-ciri, kemudian juga struktur gigi atau pemeriksaan odontologi, kemudian pemeriksaan DNA atau DNA sampling, kemudian dari properti pribadi atau pakaian yang dikenakan, aksesoris atau ciri khas yang ada di dalam atau yang ada pada jenazah. Dan setelah melakukan proses pemeriksaan postmortem, dilanjutkan dengan pengumpulan data antemortem. Ini adalah data pendukung atau dokumen yang bisa dibawa oleh keluarga atau kerabat korban, seperti foto korban ataupun juga bagaimana ciri-ciri korban terakhir kali terlihat menggunakan baju apa, ataupun ada data pendukung lainnya, rekam medis misal, atau DNA yang nantinya bisa dicocokkan, dan data-data pendukung lainnya yang bisa memudahkan proses identifikasi. Setelah itu barulah proses rekonsiliasi atau pencocokan data antara data postmortem atau hasil pemeriksaan postmortem dengan data antemortem. Setelah itu lalulah dilakukan verifikasi begitu, ataupun juga validasi oleh tim, yang mana dilakukannya bisa disebut sidang tim begitu oleh tim ahli, dokter forensik, polisi, dan juga petugas yang berwenang untuk menentukan identitas dari jenazah. Lalu setelah dilakukan verifikasi, barulah disampaikan ataupun juga ditentukan identitas korban, nantinya disampaikan identitas korban dan jenazah bisa diserahkan langsung ke pihak keluarga beserta dokumen yang legal. Nah, sampai saat ini kami masih menunggu bagaimana hasil dari proses identifikasi yang dilakukan. Nampaknya sebentar lagi akan dilakukan rilis ataupun juga konferensi pers oleh RS Polri Kramat Jati Jakarta. Kita tunggu bersama di Polda Saudara. Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Bimo Wicaksana, terima kasih atas laporan Anda. Sebelumnya juga ada Benediktus Aditya dan juga juru kamera Ian Faris dari Stasiun Bekasi Timur. Terima kasih atas laporan Anda, rekan-rekan.